Assalamualaikum. Dari mana Panji Gumilang mendapatkan uang begitu banyak bisa mendirikan Al Zaitun dan lain sebagainya? Bagi Panji Gumilang, 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit, betul? Betul, Dalam 1 jam terkumpul 4 miliar. bisa lebih. Negara memberikan BOS, bantuan operasional sekolah. Karena di sini muridnya banyak, dapatnya lumayan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Ponpes Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Ponpes Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Selamat malam pemirsa, lebih dari 1 pekan sosok Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Malang Melintang membuat kehebohan. Bukan hanya karena kontroversi yang dicetuskannya terkait ajaran dan syariat Islam yang dinilai menyimpang, tapi juga pertanyaan dari mana uang Panji Gumilang. Pondok pesantren Ponpes Al Zaitun yang dinahkodai Panji berdiri megah di lahan seluas 1.200 hektar di Indramayu, Jawa Barat. Bahkan Al Zaitun diakui sebagai ponpes terbesar se-Asia Tenggara. Santer kabar uang Panji Gumilang mengalir untuk negara Islam Indonesia atau NII. Bagaimana membuktikannya? Panji Gumilang bahkan memiliki aset rumah megah 4.000 meter di Depok, Jawa Barat dan sejumlah aset yang lain. Saya sempat mendatangi langsung rumah Panji Gumilang. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Pemirsa, saya berada di sebuah kawasan di Depok, Jawa Barat. Dan di belakang saya adalah rumah dari Panji Gumilang. Ia adalah pemimpin dari Pondok Pesantren atau Ma'had Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Saya ingin mencoba melihat ke sana. Informasi yang saya terima, bangunannya sangat luas ya. Dan ia membeli rumah ini, bangunan ini sekitar 1.000 meter persegi sejak tahun 90-an. Artinya sejak tahun 90-an, dia memang sudah banyak uang. Meskipun ada pertanyaan pemirsa, dari mana Panji Gumilang
mendapatkan uang-uang tersebut? Begitu banyak bisa mendirikan Al Zaitun dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Awalnya seperti apa? Karena ia diketahui bukan pengusaha, ia memiliki saat ini pondok pesantren yang santrinya itu puluhan ribu, bahkan 1 tahun ajaran itu masuk sekitar 1.000 untuk satu tingkatan. Ya. Dan inilah pemirsa persis di tepi jalan di wilayah Depok, Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan pada Anda, kami memiliki visual bagian dalam dengan menggunakan drone atau kamera tanpa awak yang terbang di atasnya. Anda bisa melihat di dalamnya, ini luas sekali ya, dan ada rumah panggung ya, yang berada di dalam rumah milik Panji Gumilang ini. Ini dimiliki informasi yang saya dapatkan dari tahun 90-an. Rumah ini cukup besar, 1.000 meter lebih ya. Lalu kemudian tidak hanya menyambung di sini, tapi juga di sebelah atau sisi kiri dari rumah ini. Dan saya melihat ada bendera merah putih memang di rumah ini, tapi pohonnya ini sangat tinggi, jadi memang kelihatan jarang dipotong. Di dalam juga saya melihat agak kurang terawat ya, karena memang sudah lama tidak ditinggali. Saya akan coba untuk mencari ketua RT atau RW di sini untuk kemudian menggali lebih dalam terkait dengan informasi ini. Tapi pemirsa, sebelum saya bertemu dengan ketua RT atau RW, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa ada sejumlah kontroversi dari Panji Gumilang yang akhirnya hari ini kita mendengarkan banyak berita tentang Mahat Al Zaitun atau Ponpes Al Zaitun dan juga soal Panji Gumilang. Di antaranya adalah ia disebut-sebut terlibat Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 atau KW 9. Lalu kemudian bertentangan dengan ajaran agama Islam yang kemudian disyariatkan, yakni saf sholat bagian depan diisi perempuan, saf laki-laki di bagian tengah, yang biasanya laki-laki itu di bagian paling depan, lalu kemudian perempuan di belakangnya. Ada juga jemaah non-muslim yang beragama lain yang sholat Idul Fitri. Ini tentu mencampur adukan ibadah antara satu agama dengan agama lain. Lalu kemudian berencana menjadikan perempuan khatib sholat Jumat, menggemakan salam Yahudi, dan hendak membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang sejauh ini tidak dibuka oleh pemerintahan manapun, mulai dari Bung Karno pada waktu itu hingga Presiden Jokowi saat ini. Kita melihat memang tidak hanya di lokasi ini. Saya akan menunjukkan pada Anda. Kalau Anda melihat rumahnya ini sebelah kanan, maka ini juga bagian dari rumahnya juga. Ini adalah satu dari sekian banyak rumah yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Tentu ini yang kemudian jadi pertanyaan, karena memang dari tahun 90-an yang milik rumah ini sudah memiliki banyak uang, apalagi saat ini. Dari mana uangnya? Sementara ya bukan pengusaha dan lain sebagainya. Lalu itu yang kemudian saya akan tanyakan kepada orang yang mengetahui, termasuk juga pada pihak Panji Gumilang. Rumahnya. Dan saya bersama dengan Ketua RW dan juga Ketua RT di lingkungan sini. Ketua RT ada Ibu Devi dan Ketua RW-nya Pak Herman. Saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ini luasnya berapa? Ini untuk saat ini sekitar ada 4.000 ya, karena ada 4.000 meter? 4.000 meter. Oh, karena ada oke. beberapa bidang yang baru. Oh, baru dibeli? Baru dibeli. Kapan? Ada sekitar 5 bulan lalu. Oh, baru. Baru. Jadi sebelumnya berapa ini? Sebelumnya ini di sini ada sekitar seribuan. Seribuan, lalu berkembang. Jadi, oke. Dan saya mau bertanya, ini dari tahun 90-an ya? Betul? Tahun 90-an dia sudah berada di sini. 90 berapa, masih ingat? Seingat saya sekitar 95 lah. 95. Sesuai dengan dulu saya bangun pembangunan masjid di sini. Iya. Dia udah ada. Dulu Pak Panji Gumilangnya tinggal di sini? Dulu sempat ya ada, karena dia memang dari Indramayu ke Jakarta. Oh, tinggal di sini sementara. Ya, sementara, berapa ya. bulan gitu ya? Iya, ada Hitungan nggak bulan. lama hitungan bulan. Oke. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 99
90-an lah ya? 90-an. Setelah itu nggak pernah tinggal lagi sih? Nah, nggak ada kegiatan lagi gitu kan. Oh, sampai sekarang nggak ada kegiatan lagi Bu ya? Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada, Cuma oke. penjaganya aja. Penjaga juga tadi saya lihat kosong juga. Iya. Iya, tapi nggak pernah ada kegiatan apapun ya? Nggak ada kegiatan. Jadi warga juga nggak tahu kalau ini punya Pak Panji Gumilang Nggak ya? tahu kalau nggak. Sempat ketemu waktu itu? Kalau dulu Ngurus-ngurus surat dan lain sebagainya? kalau ngurus surat hanya anak buahnya saja, minta Oh. perizinan pembangunan jembatan Oke. saat ini gitu ya. Oke. Kalau yang sebelumnya nggak ada. Oke. Oh, sempat bangun juga musola ya? Dulu ada kegiatan bangun musala di warga. Tahun 90-an juga itu? 90-an. Ya anak buahnya saja yang keluar gitu. Kalau warga sini ada banyak juga ke Ponpes Al Zaitun misalnya? Kalau sepengetahuan saya nggak ada sih, nggak ada ada ya? informasi yang yang Nggak ada, Bu, ya? mondok-mondok ke Alja itu nggak ada. Sejauh ini yang nggak pernah tinggalin ya, sejak tahun 90-an, awal Iya. 2000-an itu nggak pernah tinggalin lagi. Ini aja bangunan Transit Batam- pun tidak misalnya? kalau kegiatan transit saya kurang Tapi mengetahui kalau ya. kelihatannya nggak dirawat Iya. ya, kurang dirawat? Kalau ini renovasi baru nih tembok-tembok dia. Oh. Belum lama sih. Belum lama ini. Renovasinya ya. Iya, renovasi. iya, iya. Paling baru setahun 2 tahun. Dulu mah belantara banget, belantara masih ada rumah kosong. Ya akhirnya dia buka, dia bongkar rumah-rumah lama, dia pagaran baru. Baik, terima kasih Pak Herman, Bu Devi, Ketua RW dan Ketua RT di kawasan Krukut, Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, tentu ada banyak pertanyaan dari mana uang yang banyak yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Ada dua sisi, ada yang mengatakan terkait dengan sesuatu atau negara Islam Indonesia. Benarkah itu? Tentu ini harus dibuktikan, baik secara data maupun secara hukum. Saya akan mewawancarai bagaimana kaitan Ponpes Al Zaitun, dari mana uang-uang dibalik Panji Gumilang dengan orang yang mengaku mengetahui karena pernah mengikuti negara Islam Indonesia. Dan saya juga akan berimbang, saya akan nanti mewawancara dari pihak Panji Gumilang. Ikuti The Prime Show with Aiman eksklusif. Dan pemirsa, saya sudah berada di sebuah tempat di Jakarta dan saya akan bersama dengan Sukanto. Ia adalah ex pengurus atau pimpinan juga NII, Negara Islam Indonesia. Dan ia mengaku bisa menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Benarkah Panji Gumilang bisa mengumpulkan 4 miliar dalam waktu 1 jam? Dari mana, untuk apa? Dan bagaimana caranya? Saya akan menemui sebuah tempat dan berikut dokumen-dokumennya. Bung Sukanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini banyak sekali dokumen-dokumen ya? Ya, ini peninggalan masa lalu. Oke. Oh, ini pejabat-pejabat masa lalu. Ya. Ini majalah Al Zaitun ini diproduksi juga dijual di kalangan NII. Dijual di kalangan NII. Iya. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Al Zaitun selalu identik dengan pejabat yang dekat ke sana? Sampai sekarang bahkan. Ya, kalau identik pejabat karena memang ketika Al Zaitun sudah muncul ke permukaan, lobby-lobby yang sudah dibangun oleh Panji Gumilang nasional ini menghasilkan pertemuan-pertemuan dengan para pejabat. Karena pejabat juga punya kepentingan sebagaimana kepentingan pertama suara. Pemilu Dukungan maksudnya? Pemilu. Kedua, ya uang. Karena Panji Gumilang punya infrastruktur, punya jamaah, punya uang. Bisa membantu Dalam sosial. segala aspek bisa Misalnya? dibantu. Ya untuk partai-partai selain uang, mobilisasi massa digunakan, nggak perlu Oke. pakai uang lah, dia sudah bisa melakukan sendiri. Oke. Al Zaitun dengan NII, dua hal yang berbeda? NI dan Al Zaitun itu satu paket, satu koin dengan dua sisi yang sama. Tunggu sebentar, Sisi yang berbeda. ini tudingan serius loh ini. Oh, serius. Dari mana Anda punya data itu? NII ini memiliki program sejak tahun 95 sampai tahun Ya. 2009, namanya program 15 tahun. Program utamanya adalah perekrutan jamaah. Kedua adalah iktisodiyah namanya, itu penguasaan titik strategis dan peningkatan ekonomi. Yang ketiga tarbiyah. Ada lagi sihah, militer dan keuangan. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Pendidikan. Pendidikan itulah diejawantahkan menjadi sebuah pendidikan masif untuk umum, tapi internal bisa masuk ke situ, bernama Ma'had Al Zaitun. Jadi Ma'had Al Zaitun itu salah satu program NII yang dipimpin oleh Abdus Salam Panji Gumilang. Tapi kenyataannya semakin dibicarakan, malah yang daftar makin banyak. Sebelumnya 800, setelah
viral-viral ini jadi Iya. 1000 satu angkatan. Apa yang Anda mau katakan seperti itu? Kalau yang dilihat Apakah 1000 orang ini orang tuanya dibohongin semua? Kan sulit secara logika. betul, memang nggak bakal dibohongin, apalagi fatwa dari lembaga-lembaga yang ada sudah mengatakan haram masuk ke sini. Iya, atau Tapi sesat dan lain kenapa sebagainya. 1000? Oh. Karena jamaah NII itu 200.000. Kalau misalnya mereka ada 100.000 kepala keluarga, 1000 mah kecil untuk ada di situ. Maksud Anda yang sekolah di Ma'had Al-Zaitun ini, saya nggak bilang semuanya ya, tapi Iya. banyak dari keluarga NII. Iya, adalah anak-anak yang orang tuanya sudah masuk NII dalam struktur-struktur NII se-Jawa yang kemudian dididik dari tingkatan TPA dan disiapkan masuk ke Al-Zaitun dari tingkatan madrasah, sanawiyah, aliyah. Termasuk Anda ex-NII. Iya. Pemirsa, benarkah dengan begitu mudah Panji Gumilang menghasilkan uang 4 miliar rupiah, bahkan lebih, hanya dalam waktu 1 jam saja? Saya akan kembali saat lagi. Yang sama, mereka harus mengundang para pejabat-pejabat. Jadi pejabat kan terheran-heran. Dan hari itu juga pejabat ada yang melepas kalungnya, memberikan ceknya, memberikan uangnya pada saat yang sama karena euforia yang begitu hebat bagi umat Islam di situ, bisa mengumpulkan uang dalam waktu hitungan jam. Sosok Panji Gumilang dikenal sebagai pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Memiliki nama lengkap Abdus Salam Rasyidi, Panji Gumilang kini menjadi sosok yang kontroversial. Lahir di Gresik, Jawa Timur, Panji Gumilang yang kini berusia 77 tahun dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII, Komandan Wilayah 9. Sebagai pendiri Ponpes, Panji Gumilang berlatar belakang sebagai santri. Sejak kecil ia bersekolah di sekolah rakyat, menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 2015, Panji Gumilang divonis selama 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Atas polemik Panji Gumilang dan Pesantren Al-Zaitun yang kini kasusnya bergulir di Bareskrim, Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan ada 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan Ponpes Al-Zaitun. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil. Meski dianggap menyimpang dan berlapis kontroversi, Pesantren Al-Zaitun hingga kini berdiri kokoh dengan ribuan murid mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan kontroversial juga diutarakan ex-perekrut anggota Negara Islam Indonesia NII, Sukanto. Menurutnya bukan hal yang mustahil atau hal yang sulit bagi Panji Gumilang untuk meraup uang 4 miliar rupiah dalam waktu 1 jam. Bahkan lebih dari 4 miliar rupiah. Dan saya lihat juga ada beberapa pendanaan ini ya. Ini Bank Senturi pemirsa. Ya, Bank Senturi. Ini zaman dulu memangnya beberapa tahun lalu ya. Waktu sekarang udah nggak ada Bank Senturi. Jadi semua naruh uangnya waktu itu di Bank Senturi. Bank yang sempat bermasalah dan ramai pada tahun 2009 sampai 2011 itu. Pada awalnya di sini naruhnya di Bank CIC. Iya, CIC kan jadi Senturi. Nah, Bank CIC itu tahun 91. Iya. Panji Gumilang menggunakan nama Abu Ma'arik. KTP-nya KTP Mampang, kelahiran Rembang. Dia bikin akun di situ dan membuat program keuangan di NII. Ada 3 keuangan tuh, Kurban, Ramadan, Kirot, dan semuanya orang pada jual rumah. Waktu itu 91 sampai 93. Untuk semuanya disetorkan ke Panji Gumilang karena menggambarkan bahwa salah satu programnya ini kayak investasi. Diberikan kepada NII 5 tahun kemudian dikembalikan dengan faedahnya 50%. Berlomba-lomba lah karena percaya kepada Panji Gumilang ini. Sampai 2-3 tahun itu dana terkumpul hampir 500 miliar. Kemudian membeli saham Bank CIC dan menjadi komisarisnya. Sempat jadi komisaris Bank CIC? CIC. Panji Gumilang? Panji Gumilang. Oke, tahun berapa itu?
tahun 90 setelah dia beli saham 93. Oke. Dari mana uang itu? Uang tadi saya katakan semua dari jamaah NII yang tersebar. Mau karena memang kewajiban. Mereka sedang berjihad. Jihad itu bagi mereka amwal dan anfus, uang dan diri. Dirinya uang dan jiwa ini. Jiwa dan jiwanya, waktunya semuanya untuk surga. Representasinya adalah NII dan membangunnya itu adalah menjadi jihad. Terkumpul pada waktu itu uang tahun 95 ya? 95. Berapa? Hampir 500 miliar. Luar biasa, 500 miliar, setengah triliun pada tahun 95, luar biasa gede banget itu. Dolar baru 2.500. Betul, dan salah satunya dibangun Al Zaitun. Dibangun Al Zaitun. Dibangun Al Zaitun itu cuma sedikit uang dari situ. Karena 95 bergulir program 15 tahun, Panji Gumilang menetapkan 8 pos keuangan lain yang harus dipenuhi oleh masyarakatnya. Yang itu ada infak setiap hari, hijihor dan sebagainya. Yang itu ada uang langsung cash and carry, ada yang dimasukin bank khusus. Tapi kan sampai sekarang tidak terbukti kalau Al Zaitun itu NII. Terbukti dari tahun 2002, penelitian MUI mengatakan NII berkaitan dengan Al Zaitun. Berkaitan. Berkaitan meskipun secara hukum tidak pernah dibuktikan soal dibuktikan, cuman tidak sampai Panji Gumilang. Makar tahun 2008 di Bandung tertangkap, makar tahun 2011 di Semarang ditangkap. Secara logika kan susah untuk mendirikan negara di dalam negara, betul nggak? Iya. Atau salah pernyataan saya? Benar, memang tidak seperti itu dalam negara ya. Karena yang dia inginkan memang tidak seperti zaman Kartosuwiryo menjadi separatis, menggulingkan dan lain sebagainya. DITI sekarang perubahan NII ketika dipimpin Panji Gumilang ketika menjadi Imam NII tahun 98 adalah menguasai wilayah, membentuk sumber daya manusia dan memasuki semua jejaring republik ini sehingga menjadikannya NII suatu saat nanti. Berapa sih biaya sekolah di Al Zaitun, SD misalnya ibtidaiyah, itu sekitar 4 juta per semester. Yeah. Nah untuk sanawiyah atau SMP itu pakai dolar, $3.500. Itu selama sekolah sanawiyah ya 3 tahun itu kurang lebih, itu berarti sekitar 3.500 US dollar, dolar Amerika, atau sekitar 50 jutaan. Kalau dikali satu angkatan misalnya ada 1.000, kan memang luar biasa uangnya, jadi mereka nggak perlu ngumpulin uang, betul nggak? Iya, kalau hitung-hitungan seperti itu. Tapi kan yang orang-orang bukan NII itu juga kan mendapatkan subsidi lain, belum tentu bayar. Karena orang-orang tuanya juga menjadi anggota NII, bertindak sebagai guru di Zaitun atau menjadi pegawai-pegawai di Zaitun. Oke. Dan ini gaji-gajinya ini? Nah, itu gaji-gajinya. Oke. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2006, setelah Panji Gumilang membuat peraturan undang-undang, ada gaji. 5 juta gede loh. 2006 tuh 5 juta gede. Waktu 2006 kalau tidak salah upah minimum provinsi misalnya pada waktu itu sekitar mungkin 2 jutaan. Jadi ini hampir 3 kali upah minimum. Ini untuk 6 orang. Oh, 6 orang. Oke. Jadi di bawah UMP waktu itu. Di bawah UMP, jauh lah. Karena ini sudah terstruktur seperti itu sampai tingkatan. Ini banyak sekali ya. Ini ada sebagian data yang bisa Anda kecil ambil. Saja itu. Kok Anda bisa ngambil data-data ini? Ya, pertama orang dalam ya. Kedua juga banyak akses dari dalam juga yang bisa memberikan itu sebenarnya. Oke. Lalu kemudian apa untungnya ketika mereka kemudian gabung ke Al Zaitun tadi untuk mendirikan NII? Ya, pertama bahwa ini menjadi jalan hidup. Bahwa ini adalah perjuangan, bahwa ini adalah akhir dari segalanya, meninggalkan kemaksiatan, menjadi Islam kafah. Tiap diri memiliki kewajiban sebagai seorang mujahid, makanya berjihad. Jihad di Indonesia yang adanya ini. Kalau tadi sampai kemudian Islam kafah, baik, positif. Ya. Tapi kemudian mensalahartikan jihad tadi Anda katakan. Jihad bagi mereka ya karena bukan jihad yang teroris ya, bukan? Tidak, Al Zaitun NII versinya Panji Gumilang tidak mendorong untuk menjadi teroris, tapi menanamkan mentalitas-mentalitas anti NKRI, mengkafirkan di luar kelompoknya, menghalalkan harta orang luar kelompoknya. Itu kan dulu yang dengar, sekarang masih seperti itu? Ya masih dong. Bukan Al Zaitun, maksudnya NII-nya? NII-nya masih seperti itu, kalau NII-nya berubah, lalu apa yang mereka pegang? Apa yang sekarang sudah tidak terdengar lagi gerakan-gerakan itu? Tidak terdengar karena tidak terliput. Tapi mereka terus berjalan sebagaimana Gafata. Buktinya?
Buktinya masih ada pembinaan, masih ada perekrutan. Di mana? Di mana-mana, di 5 wilayah besar di Indonesia. Pendanaannya dari? Pendanaannya dari orang-orang jamaah yang masih aktif. Kalau sekarang, karena sudah banyak yang keluar, mereka sekarang membentuk sebuah yayasan-yayasan, yatim piatu dan sebagainya, yang itu digunakan untuk menarik dana dari masyarakat umum dan disetorkan ke Al Zaitun untuk pembangunan, hingga pembangunan di Al Zaitun masih terus. Ini contoh yayasan ini Kalau untuk contoh. zakat ya sebetulnya namanya. Ya, ada beberapa Untuk zakat ya. Dan itu disetorkan untuk Al Zaitun. untuk Al Zaitun. Zakat, infak dan sodako. Ya. Kalau tadi dikatakan Al Zaitun adalah bagian dari NII. Lalu apa yang dilakukan oleh Al Zaitun? Ya, Al Zaitun tentu menyebarkan ideologi-ideologi NII dalam bentuk yang lain. Karena entitasnya adalah pendidikan, Ya. pemimpinnya yang adalah visioner, dan menggambarkan bahwa mereka terbuka untuk semua agama dan sebagainya. Ini kan memberikan image kepada dunia Simpati. bahwa kelas pimpinan tuh kayak gini loh. Memunculkan simpati. Memunculkan bahwa dia punya negara sehingga dia mengayomi semua agama. Satu itu. Semua Makanya umat. kemudian menyanyi lagu Yahudi. Lagu Yahudi Oke. begini. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Bagian dari hal yang biasa karena Oke. umat manusia, Toleransi dan toleransi sebagainya. dan Oke. perdamaian. Lalu kemudian hal-hal yang lain misalnya swasembada pangan, betul ya? Karena Betul. menanam di sana, menanam dan lain sebagainya ya. Itu Para mereka penanam pangan. punya program green economy tahun-tahun lalu. Makanya dia ngomongnya ketahanan pangan. Disebarkan kemana-mana. Padahal tidak begitu juga di dalamnya. Tapi itu menjadi sebuah katalis bagi setiap orang yang menginginkan Indonesia itu bersuasembada menjadi memiliki simpati besar. Oke. Pesantren sebesar ini memiliki konsep ketahanan pangan yang luar biasa. Masuklah simpati yang besar. Dibandingkan Sekarang, dengan Indonesia dibandingkan misalnya. dengan Indonesia. Di kalangan bawah ini menjadi sebuah doktrin besar bahwa beginilah hebatnya kita NII, begitulah jahatnya Republik karena beras saja impor kira-kira. Mereka swasembada pangan. Sekarang mereka sudah bergeser kepada blue economy, maritim. Makanya mereka bikin galangan kapal. Mereka akan masuk ke timur. Itu Di mana pola-pola itu? Timur? Timurnya dia masuk ke Papua, Ambon dan sebagainya. Untuk mengembangkan bisnis misalnya perikanan dan lain sebagainya. Iya, bisnis perikanan. Nanti dia masuk ke Sumatera untuk bisnis pariwisata di di Riau. Udah dimulai itu. Sudah dimulai, sudah terakhir Panji Gumilang sudah ke sana 2 tahun lalu. Memang udah ada di sana menteri-menterinya misal dan sebagainya. Sejak tahun 96 dan pastinya 98 Panji Gumilang menjadi imam NII, otomatis secara struktural itu kabinet harus dibentuk. Dia punya 15 kementerian. Dewan Fatwa, Dewan Dulu, Imam, semuanya. sekarang? Sekarang ya emang pada keluar sih yang lain kan. Tapi sistem itu kan masih ada. Kalau di Zaitun namanya eksponen, disamarkannya. Tapi orang-orangnya masih sama. Dan Al Zaitun itu digunakan untuk ibu kota atau apa? Zaitun itu dibentuk memang sebagai Ummul Qura, ibu kota. Madinah Indonesia sebagaimana Kartosuwiryo dulu, Mekah, Kartosuwiryo dulu waktu proklamasinya mengatakan Madinah Indonesia. Madinah Indonesia. Nah ini Oke. berarti lawannya Madinah, Mekah. Mekah itu republik, di luar Al Zaitun itu republik Indonesia, Mekahnya. Jadi Oke. mereka sekarang sedang bertarung sebenarnya. Dalam konsep parungnya ini memperlihatkan ini yang hebat, ini mah apa, kira-kira gitulah. Bahkan sampai ormasnya, lihat gambarnya. Merah putih, sama kayak Garuda Pancasila kan? Iya, iya. Di tengah-tengahnya Garuda Pancasila punya 5 sila, dia akar batang buah, doktrin dia, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Segini dia menyamakannya. Apa artinya itu? Artinya akar batang buah hukum, rububiyah itu hukum, mulkiyah itu tempat, buah itu umat, artinya negara Islam Indonesia. Anda sempat mengatakan bahwa bagi Panji Gumilang 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit, betul? Betul. Gimana caranya? Kalau untuk acara yang monumental setiap tahun sekali, 1 Muharram itu, di 5 wilayah itu diundang ke Al Zaitun, dan itu sudah mempersiapkan dana infak, dana sedekah yang akan diberikan ke sana. Dalam 1 jam terkumpul 4 miliar. Dan itu semua bisa lebih.
Pada awal-awal tahun 2001-2002 itu 4 miliar itu barang kecil sekali. Mereka semuanya bau duit uang semua. Dan mereka Pada ikhlas saat yang memberikan sama, itu. Iya, ikhlas Untuk? memberikannya. Untuk Al Zaitun sebenarnya untuk NII ya, tapi dalam prosesinya di Al Zaitun ya untuk pembangunan Al Zaitun. Ada buktinya soal itu? Ada di majalah-majalah Al Zaitun, ada di video ada, dan pada waktu itu saat yang sama mereka harus mengundang para pejabat-pejabat. Jadi pejabat kan terheran-heran, dan hari itu juga pejabat ada yang melepas kalungnya, memberikan ceknya, memberikan uangnya pada saat yang sama karena euforia yang begitu hebat bagi umat Islam di situ bisa mengumpulkan uang dalam waktu hitungan jam. Ribuan orang. Puluhan ribu orang Puluhan ribu orang di Al Zaitun. di Al Zaitun Tahun setiap berapa satu itu? Muharram. Sampai sekarang masih? Masih. Nanti setiap satu Muharram nanti? Satu Muharram kita lihat berani nggak ngumpul. Sorotan pertama Al Zaitun adalah karena dianggap sesat Ya. yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kenapa kemudian Al Zaitun melakukan itu? Al Zaitun ini kan Panji Gumilang terutama sebagai sentral. Dia tidak bisa secara umum ikut dengan republik karena dia bukan republik ceritanya. Dan dia berbeda bagaimana dia memunculkan dirinya, mengayomi bangsanya dan negaranya dalam hal ini. Ya dia pengajaran pertamanya adalah Isa Bugis yang mentransfer pemikiran-pemikiran. Aliran itu? Aliran ya, Isa Bugis. aliran pemikiran yang menerjemahkan Quran itu sesuai dengan konteks kekinian tanpa harus ada Arabisme maupun adanya ulama. Jadi bagaimana bentuknya negara menurut dia yang dipimpin olehnya itulah yang harus dilakukan. Bagaimana dia memimpinnya itulah beragama. Jadi bagaimana dia bernegara itulah beragama. Jadi hukum agama adalah Panji Gumilang. Ya, di Al Zaitun itu Panji Gumilang. Jadi apapun dilakukan Panji Gumilang, Itulah representasinya NII saat ini. Amto, saya tergelitik untuk menanyakan, kenapa Anda kembali dari NII ke Indonesia? Ya. Pangkuan Ibu Pertiwi. Jaringan saya jaringan Jakarta Selatan. Itu yang semuanya isinya adalah mahasiswa dan pelajar. Dan kita mobilisasi mereka itu untuk menghasilkan dana. Bayangkan pada tahun-tahun 2000-an awal, anak mahasiswa bisa menghasilkan 5-10 juta per bulan dari mana? Dari mana tuh? Nipu orang tuanya. Curi dan sebagainya. Nah begitu banyaknya kasus-kasus ini kan ditangkap. Ada yang ditangkap polisi, tentara, orang tua dan sebagainya. Nah saya mengajukan bagaimana kita ambil lagi mereka. Kita bina lagi mereka. Apa concern kita sebagai pimpinan? Iya. Mereka bilang Pimpinannya? tinggalkan. Pimpinan bilang tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Jadi ditangkap segala macam tinggalkan. Tinggalkan. Pertama keamanan kita nanti kena. Kedua rugi. Ngapain ngurusin orang yang sudah nggak ada artinya? Putus hubungannya. Putus hubungan. Karena putus hubungan itu dianggap orang yang sudah bersentuhan dengan penangkapan itu dianggap bisa jadi intel nanti. Alasan mereka. Jadi tinggal udah total. Lalu saya tanya lah kalau saya yang ditangkap gimana? Anda Nggak tanya jawab begitu? kan? Oke. Nggak jawab. Saya dibilang disipliner, saya dirumahkan selama sebulan. Untuk berpikir kembali kalau saya itu tidak harus taat kepada pimpinan, Oke. harus kembali mereview niat saya dalam menjadi mujahid NII dan sebagainya. Nah di rumah itu kemudian orang tua korban ada yang datang ke rumah. Saya dibawa, saya ditanya, mau tidak mau saya membaca, saya bertanya, saya menjawab pertanyaan. Itu hal-hal yang diharamkan dalam NII. Karena pertanyaan harus di kalangan circle mereka saja, nggak boleh keluar. Itu ketemu orang tua korban itu baru saya tahu jujur itu yang mana. Saya melihat yang bersama-sama saya dulunya, sekarang sudah ada di hadapan saya, merusak keluarganya, merusak pendidikannya, berhenti dari sekolahnya, dan itu banyak begitu kan. Lama-lama saya pikir tergugah, ya. sejahat itukah saya begitu. Drop out sekolah dan lain Wah, sebagainya, itu hampir kuliah. semuanya termasuk saya kan, drop dan sebagainya. Nah itulah pertanyaan jawab itu menyentuh hati saya. Lalu saya tanya, kalau ini sesat-sesatnya di mana? Saya ke MUI, Departemen Agama, dan semuanya mendapatkan jawaban dan mendapatkan dorongan dari para ulama. Kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda mau bertobat, ikuti tobatnya Ali atau tobatnya Umar. Tobatnya Umar bagaimana? Lawan lagi. Makanya sejak itu saya melawan mereka. Pemirsa, kami telah mengundang dari pihak Panji Gumilang. Awalnya bersedia, namun jelang on air, ya, penasihat hukum Panji Gumilang tidak bisa dihubungi. Abdul Rosyad, wali santri yang kelima anaknya mondok di pesantren Al Zaitun, akan bicara. Kami akan kembali saat lagi di The Prime Show with Aiman.
Pemirsa, seperti apa sebenarnya kondisi di dalam pesantren Al Zaitun? Saya sudah bersama Abdul Roshid, wali santri yang kelima anaknya mondok di pesantren Al Zaitun. Ia juga menjadi orang tua atau wali santri yang melaporkan salah seorang aktivis anti-NII, yakni Ken, yang kemudian dianggap penyemarangan nama baik. Saya ke Pak Abdul Roshid. Pak Abdul Roshid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Ini tinggal di Banten ya? Bukan di Banten, di Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi Banten, Siap. betul. Tapi menyekolahkan anaknya di Indramayu, Jawa Barat, Ya. di Al Zaitun. 5 Ya. anaknya. Karena memang punyanya cuma 5 kalau waktu itu. Oke, 4 sudah lulus, Sudah lulus. tinggal 1 yang masih di sana. Tinggal. Saya mau tanya, Ya. saya belum bertanya soal tadi apa yang kemudian kita saksikan sama-sama. Tapi saya mau tanya, Ya. 5 anak di pesantren biayanya gede dong. Ya, Kan boarding ya, Ya. nginep di sana, tinggal Ya. di sana. kalau untuk sekelas saya memang mahal. Mahal berapa misalnya? 1 anak. Jadi Dulu yang pertama misalnya. yang pertama cuma 9,5 juta lah mungkin. Untuk berapa tahun? Untuk 6 tahun. Itu apa? SMP, SD, Ibtidaiyah? Atau Sanawi? SMP sama Sanawiyah? sampai SMA. Oh, 6 tahun itu? Iya, Sanawiyah SMP, sampai SMA. aliyah lah gitu. Iya, SMP, SMA, 6 tahun, Iya. hanya 1 sapi seharga waktu itu 9 juta rupiah. 9,5 juta mungkin. Itu sudah termasuk tempat tinggal, makan. Ya. Jadi udah, orang tua udah nggak tahu menau tuh, udah makan, tempat tinggal, udah selesai. Iya. Luar Kalau biasa. bahasa Murah sekarangnya sekali mau loh itu. all in. All in, 6 tahun. 6 tahun. Dari S1 SMP sampai 3 SMA dulu ya. Iya, sampai lulus. Sanawiyah sampai aliyah. Iya. Kalau yang sekarang yang terakhir, berapa biayanya? Kalau yang sekarang itu kisaran 45 jutaan lah mungkin yang terakhir. Untuk 6 tahun juga? Sama untuk 6. Dari SMP sampai SMA? Iya, sama. 45 juta rupiah? 45 juta rupiah. Itu udah termasuk makan, tempat tinggal, dan sebagainya? Iya. Murah banget dong itu? Iya, kalau yang punya uang, kalau saya mau dari kampung sedang lah. Iya, Gitu. enggak, tapi kalau seandainya bicara 6 tahun, biaya hidup dan lain sebagainya, selama 6 tahun setiap hari kan, Iya, makan kan 3 kali sehari. ya. Dikasih apa aja? Snack juga dapat. Snack. Jadi apa Iya. aja? Makan pagi misalnya apa? Makan, Orang tua tahu pasti kan? makan pagi biasa breakfast ala santri, seperti itu. Apa misalnya? Ada ayam, sudah mendapatkan ayam, nasi. Cuman sekarang Pagi terakhir sarapan itu ya, Iya, ayam, sarapan. nasi. Oke, makan siang? makan siang mungkin menunya dirubah lagi. Apa yang Bapak tahu? Yang saya tahu ikan, Ikan. variasi ya, tempe juga dapat. Gitu. Susu juga ada? Ada. Susu ada. Ya. Makan malam? Makan malam saya belum cross check terakhir, tapi yang jelas ya seperti makan siang porsinya sama. Ada ayam, ada Ada. buah juga ada? Ada. Buah. Oke. Jadi lengkap semua, 3 kali sehari semua ada ayam, ada ikan, ada ayam atau ikan ya di malam hari? Iya, seperti itu. Itu hanya 45 juta selama 6 tahun, termasuk tempat tinggal, biaya listrik, Ya, ada AC-nya mungkin? di beberapa tempat ada. Dan itu gratis? Gratis, Pak. Oke. 6 tahun nggak bayar apa-apa lagi? Enggak. Tadi itu bisa dicicil kalau orang tua ya? Iya, kalau saya kan kebiasaan juga dicicil ke Zaitun. Jadi sangat, ya boleh dikatakan cukup murah. Murah, Pak. Murah. 4 anaknya, kemudian 5 anaknya di sana, 4 Iya. sudah lulus. Iya. Sempat bertanya mungkin yang lain, ini uang dari mana? Kok bisa semurah ini misalnya? Saya tidak terlalu bukan orang yang banyak bertanya sih sebetulnya. Tapi ini ada subsidi silang. Misalnya yang mampu bayar lebih mahal. Saya pernah baca majalahnya. Iya. Realnya katanya hampir 100 berapa juta kosnya sebetulnya. Oke. Jadi disubsidi. Katanya disubsidi seperti Nah, subsidinya bukan subsidi dari wali murid, wali Bukan. santri, tapi langsung itu. Dari institusi Al Zaitun itu sendiri. Oke, jadi nggak ada subsidi silang, misalnya ada yang mampu bayar lebih, nggak ya? Enggak. Jadi semua rata sama, Iya. 45 juta untuk 6 tahun, termasuk all in semuanya, Iya. makan 3 kali sehari, ayam, ikan, kamar, ber-AC, Iya. kamar anak Bapak ber-AC juga? Ada AC-nya juga. Ada AC-nya juga. Satu kamar berapa orang? Berapa santri? Satu kamar ada, saya terakhir belum Yang Bapak tahu? Waktu dulu ada yang 5 orang. 5 Karena orang. kan ada bed Iya, di iya. Bertingkat meningkat ya. gitu bertingkat. Jadi semuanya harusnya sempat disampaikan waktu itu 100 jutaan. Iya. Kalau Harusnya saya pernah biayanya. baca di majalahnya sebetulnya realnya segitu. Jadi hampir disubsidi, bahkan bukan hampir, 50% lebih disubsidi. Iya, memang begitu adanya. Dari mana uangnya kalau yang Bapak tahu? Saya
tidak tahu kalau urusan yang seperti itu. Saya mah hanya tertarik bahwa untuk yang sekelas itu apa biayanya segitu, ya saya cuma merasa senang aja begitu. Saya nggak tahu kalau untuk dari mana dan seperti Sudah apa. pernah bertemu dengan Syekh Panji Gumilang? Manggilnya Syekh ya, betul ya? Iya, Syekh. Kalau bertemu secara langsung mungkin face to face memang belum. Tapi kan dalam beberapa forum karena saya Iya. wali santri, saya sering bisa dipanggil ke tempatnya Syekh pernah. Gitu. Apa yang disampaikan waktu itu? Ya mungkin lagi ceramah-ceramah mengarahkan pemberitaan-pemberitaan saja mungkin seperti itu. Misalnya? Ya misalnya kan kalau beliau disebutnya kan suka memberi tausiah gitu kan istilahnya gitu kan. Lebih cenderung arahan yang berkenan dengan persantrian dan wali santrinya saja seperti itu. Anda kan menjadi salah satu wali santri nih. Ya. Pernah nggak berpikir atau ngobrol dengan yang lain misalnya, kok bisa semurah itu sih biayanya? Bisa disubsidi 50 juta. Ada 1.000 santri satu angkatan, kurang lebih, betul ya? Iya. Dan 50%-nya biaya hidupnya itu disubsidi. Iya. Pernah bertanya nggak soal itu? Pernah bertanya. Ke? Ya katakan ke rekan-rekan gitu Oke, ya. terus jawabannya? Ya kata mereka atau kepada kata rekan-rekan saya mungkin saja. Oke. Karena memang Zaitun kan sumbernya mungkin bukan dari Oke, baik. itu saja, seperti itu. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di The Prime Show with Aiman. Masih bersama dengan Abdul Roshid, wali santri atau orang tua murid, orang tua santri yang berada anaknya sekolah di Al Zaitun. Ada 5 anaknya. Anda melakukan pelaporan ke polisi terkait dengan pernyataan dari orang Setiawan. yang berseberangan dengan Al Zaitun, Ken Setiawan ya. Kenapa Anda melakukan itu? Jadi kalau saya kan sehari-hari mah di kampung Pak. Jadi tanggal 25 itu saya melihat ada kanal YouTube atau channel YouTube Ya. dari Ken Setiawan. Kemudian saya perhatikan secara seksama sangat ekstrim sekali. Pernyataannya tidak benar, yang memojokkan Al Zaitun begitu. Iya, Soal apa misalnya? Yang tidak Ya. benarnya soal apa? misalnya Ken Setiawan kan mengatakan bahwa di Al Zaitun tidak boleh pacaran, tidak boleh berzina. Tapi kalau punya uang 2 juta diperbolehkan, bahkan ada aturan secara internal yang mengarah seakan-akan sebagai media penebus dosa. Menghapus dosa itu, Gitu. termasuk zina tadi. Iya. Dan itu tidak benar, Bukan tidak benar, itu sangat tidak benar. sangat tidak benar. Gitu kan. Saya sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di sana kan risih jadinya kan. Itu. Termasuk Poinnya. pernyataan-pernyataan yang lain juga. Anda sekarang melihat kan di luar sana menyebutkan bahwa Al Zaitun terkait dengan negara Islam Indonesia ini dan sebagainya. Anda membantah itu? Ya sangat membantah. 4 anak Anda, yang 5 anak sekarang ya, 4 yang sudah lulus, Ya. tidak ada sama sekali menurut Anda terpapar negara Islam Indonesia. Sekarang kalau terpapar radiasi misalnya kan kelihatan bentuk fisiknya. Kalau anak saya terpapar perilaku misalnya, apa buktinya? Kan kalau misalnya terpapar kita melihat bukti fisik dan perilakunya apa? Yang sudah lulus ada yang sudah bekerja sekarang? Ada. Di mana? provinsi. Ada. Pemerintah Sudah PNS, provinsi? Ya, PNS Banten. di Provinsi Banten. Oke. Ya. Dan tidak radikal sama sekali? Tidak ada tanda-tanda radikal dan lain sebagainya? Gimana ya nggak jawabnya? Ya sangat tidak Pak. Sangat tidak. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al Zaitun itu terkait dengan NII? Menurut Anda ya ini, Ya. karena ini harus dibuktikan oleh polisi dan Iya. ini sudah naik penyidikan, artinya sebentar lagi akan ditetapkan tersangka. Saya tidak tahu apakah itu Panji Gumilang dan lain sebagainya, tapi kemungkinan besar iya. Kalau pemahaman saya Pak, pemahaman saya simple gitu kan. Barang siapa warga negara yang diduga, baru praduga kan, Ya. melanggar aturan negara dan melanggar aturan yang ada, yang nggak usah woro-woro, institusinya ada, kepolisian, atau dilaporkan saja, kenapa? Gitu. Saya mah kecewanya dengan Ken Setiawan itu bukan urusan bagaimana dia mendudukan, tapi dampak
psikologis terhadap anak saya, Pak. Meskipun sama-sama punya data, mungkin Ken Setiawan juga punya data dan lain silakan. sebagainya. Orang data kan tinggal Nanti akan usah. dibuktikan di kepolisian, proses hukum dan sebagainya. Saya yakin juga Ken Setiawan bukan sembarangan untuk berbicara, tapi Anda juga punya data juga terkait dengan Al Zaitun. Ini sebuah masih misteri, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian penyelidikan dari kepolisian, meskipun penyelidikan kepolisian itu terkait dengan penodaan agama, bukan soal NI dan lain sebagainya, tapi sedang diteliti juga terkait hal tersebut. Ada uang-uang yang luar biasa yang berkelindan di Al Zaitun dan Panji Gumilang. Nanti kita akan lihat sama-sama soal pembuktian itu. Terima kasih Pak Abdul Roshid telah hadir di The Prime Show with Aiman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saksikan terus The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Salam.